Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini, dan beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita lihat dan check it out. Oke, jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini, tanggal 3 April 2024. Yang pertama pukul 19:15 ya, di mana ada data high impact. Di sini ada ADP non-farm employment change. Di mana data previous ke forecastnya kalau kita lihat ada kenaikan ya dari 140.000 menjadi 148.000. Artinya kalau aktualnya sesuai dengan forecast atau lebih daripada forecast, maka di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Tapi kalau angkanya hasil aktualnya di bawah forecast, bahkan jauh di bawah previous, baru menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi pelemahan. Tapi di sini prediksinya dari angka yang masuk 148.000 diprediksikan bahwasanya dampaknya terhadap indeks dolar bisa terjadi penguatan atau kenaikan terhadap indeks dolar. Selanjutnya, pukul 21.00 ini juga data high impact akan rilis, di mana ada ISM Service PMI. Di mana data ISM Service PMI ini kalau kita lihat dari previous ke forecastnya juga ada kenaikan dari 52,6% naik menjadi 52,8%. Artinya kalau aktualnya sesuai dengan forecast naik, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Artinya ada kecenderungan indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi sebaliknya, kalau aktualnya di bawah forecast dan jauh di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolar akan terjadi penurunan. Berikutnya pukul 23:10 ada Fed Chair Powell Speak ya, di mana diharapkan atau kita akan melihat apa yang akan disampaikan nanti mengenai rencananya pemangkasan suku bunga dipercepat atau sesuai dengan targetnya, yaitu rencananya di bulan Juni-Juli ya untuk pemangkasan awal, atau masih dalam progres mempertahankan suku bunga. Itu yang akan dinantikan oleh beberapa investor atau pelaku pasar dari Fed Chair Powell Speak malam ini 23:10. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini, dan selanjutnya kita akan lihat secara teknikal ya untuk indeks dolar itu sendiri. Check it out. Oke, untuk indeks dolar saya mulai di time frame 1 jam ya. Dimana kalau kita tadi lihat prediksi dari angka yang akan rilis ya, atau angka yang masuk dari forecastnya kan memberikan kecenderungan dari dua data ADP dan service PMI tersebut menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar. Artinya ada kemungkinan indeks dolar akan terjadi kenaikan. Dan di sini saya melihatnya secara pergerakannya memang membentuk swing high, swing low, swing high, swing low, dan swing high, dan saat ini membentuk swing low atau higher low. Dan menurut saya ketika dia bergerak koreksi, memungkinkan dia akan melanjutkan kenaikannya di malam hari nanti, yaitu di sesi Amerika. Targetnya adalah sampai dengan 104,74. Jadi menurut saya, karena saya melihatnya kecenderungan indeks dolar ini masih dalam tren bullish ya, masih kuat bullishnya, dan hari ini targetnya akan naik menuju 104,74. Kalau masih bergerak impulsi bullish, maka target breakout berikutnya 104,99. Itu gambarannya. Tapi nanti kalau memang sentimen pasarnya tidak sesuai ya, dia akan bergerak bearish kembali. Tentunya zona area yang harus dipantau berikutnya 104,15. Tapi dengan adanya teknikal yang menunjukkan koreksi, dan sekarang sudah tadi berada di 50% ya, dan posisinya memang masih konsolidasi membentuk inside bar candle, dan tentunya dengan posisi tersebut ya kita harus melihat mana dulu nih, candle bullish kah atau candle bearish kah yang berhasil breakout ya, baik di atas 104,50, breakoutnya impulsi bullish ya, close di atas level itu, atau breakoutnya impulsi bearish di bawah 104,32. Itu aja gambarannya. Jadi tapi secara teknikal dan news menurut saya sih make sense
Karena newsnya menunjukkan positif, ya indeks dolarnya juga masih dalam tren bullishnya. Oke, apakah berdampak terhadap XAUUSD? Nah, ini sangat menarik ya, karena indeks XAUUSD di beberapa hari ini dipengaruhi oleh permintaan atau safe haven ya, XAUUSD, maka kecenderungannya sangat kuat untuk bergerak bullish. Oke, langsung aja kita lihat XAUUSD di time frame 4 jam. Oke, untuk XAUUSD yang pertama di time frame 4 jam saat ini di pukul 12 siang tadi ya, sampai pergantian jam 16.00 candlenya membentuk impulsif bearish ya. Setelah ada konfirmasi long legs doji dan konfirmasi berikutnya adalah impulsif bearish. Menurut saya sih ini potensinya masih memiliki kecenderungan bearish ya. Artinya kalau Anda bisa lihat di sini, setelah membentuk swing high, swing low, dan ini membentuk swing high, ini harusnya membentuk swing low lagi. Tapi ya nanti kita lihat targetnya sampai berapa penurunannya. Apakah ada penolakan di area support atau area 50% dari 2266.02 atau masih impulsif bearish. Karena kita ketahui tadi indeks dolarnya saat ini masih dalam progress bullish ya. Apalagi data yang akan rilis malam ini menunjukkan potensi terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan kalau kita lihat secara range pergerakannya sampai dengan sore hari ini sudah cukup besar, yaitu 20.72 dolar per troy ounce. Itu memasuki rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Amerika, atau range hariannya ya 20 sampai dengan 30 dolar. Ini udah sampai dengan area 20 dolar, dan kalau menurut saya potensi dia turun ya dia bisa bergerak menuju range 30 dolar di area sini. Oke, menuju area ini. Tapi saya coba tarik menggunakan trendline atas ya dari ini. Saya akan coba sini dengan tarik ke bawah ya. Oke. Artinya saya punya target di level trendline bawah ya. Nah, apakah memungkinkan akan menuju ke trendline bawah? Menurut saya memungkinkan kalau penurunannya cukup signifikan menuju range 30 dolar. Anda bisa lihat di sini. Nah, minimal ke sini nih. Ya, dan di sini saya melihat ada rally base rally nih di area sini. Oke, itu gambaran saya seperti itu kalau mau buy ya, selain daripada area 50%. Coba kita identifikasi di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu. Oke, di time frame 1 jam market berada di 50% setelah saya tarik trendline atas. Oke. Trendline bawah ya, di sini ada area 50% dan sekarang sedang terjadi konsolidasi. Oke, maka konsolidasi ini saya bisa tandain di mana ada batas atas dan batas bawah. Oke, inside bar candle tentunya di sini. Kita lihat nanti ya. Mana dulu yang akan di breakout, karena konfirmasinya belum cukup kuat sampai dengan saat ini. Oke, kita geser dulu tulisannya sebentar. Oke, seperti ini ya. Jadi batasan areanya itu ada di area 2276.17 sampai dengan 2267.71. Kalau saya sih lebih baik standby beli di level di bawah 50% ya. Itu kalau saya lebih baik seperti itu. Dengan target, karena ini kan sudah di breakout ya, batas breakout 2207.57 dari sini membentuk konsolidasi dan dia sudah break. Menurut saya sih ada lanjutan penurunan untuk XAUUSD itu sendiri, dan teman-teman bisa pantau di area di posisi ini ya. Ini juga ada order block. Menurut saya ini bisa dijadikan pemantauan juga. Kita cek nanti di sini. Nah, ini sudah masuk dalam range 30 dolar juga gitu. Oke, sampai sini ya. Ini menjadikan zona pantau area ini untuk melihat seberapa besar peluangnya. Baik ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup ya di area ini. Nah, di sini ya. Dengan target high atau resisten yang terbentuk di posisi hari ini, yaitu di 2288.43. Pantau di area sini kisarannya 2250.89 sampai dengan 2261.29 area tersebut. Jadi kalau kita lihat secara range-nya aja dari high-nya hari ini sampai ke area ini, make sense ya. Menurut saya memenuhi syarat untuk menuju ke trendline bawah. Ya, semoga aja gambarannya seperti itu, karena secara keseluruhan Anda bisa lihatnya ini polanya sudah kayak membentuk bullish channel gitu.
Jadi kalau kita kecilkan, nah seperti ini ya. Nah ini ada kecenderungan membentuk bullish channel. Kalau betul-betul dia bisa menguji area trendan bawah, maka memungkinkan dia akan melanjutkan kenaikan kembali. Itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan untuk trading plan saya, karena tadi saya melihat juga data ekonominya memiliki kecenderungan bullish untuk indeks dolar, dan saya akan standby di area order block, di mana di zona pantau tersebut saya akan pantau kalau memang betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-inch setup, ataupun single pattern, double pattern, ataupun triple pattern ya, baru insya Allah akan menunjukkan lanjutan kenaikan di level tersebut. Oke? Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua, dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan tentunya saya katakan kembali, ini bukan sinyal ya. Ini bukan sinyal, cuman saya hanya memberikan informasi di mana ada area yang teman-teman bisa pantau, dan sekiranya kalau saya pribadi memang ketika entry itu harus ada konfirmasi, baik itu single pattern, double pattern, ataupun triple pattern. Dan bisa juga menggunakan market structure, itu juga bisa. Jadi kalau teman-teman belum paham mengenai single pattern, double pattern, atau triple pattern, link ada di deskripsi, ada namanya Belajar Yo, itu insya Allah sudah saya buatkan videonya, jadi teman-teman tinggal tonton buat yang baru mengikuti zona forex. Oke, thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.